Pul! Oh! Ya! Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang POPCI atau alga coklat. Berikut kelompok kami, anggota dari kelompok kami. Next, kami beranggotakan 6 orang. Next, untuk definisinya itu umumnya dikenal sebagai alga coklat. Adalah kelas makroalga yang memainkan peran penting dalam ekosistem laut, terutama di perairan beriklim sedang dan dingin. Alga coklat merupakan organisme laut dengan hanya beberapa genera yang ditemukan di habitat air tawar. Alga coklat dikenal karena signifikan ekologis, keragaman struktural, dan kepentingan ekonominya. POPCI adalah alga yang berfotosintesis dan memiliki membran koropas dari endosimbiosis sekunder yang dikelilingi oleh membran 4 layer. Fotosintesis utamanya meliputi klorofil A dan C dan fukosantin, dan POPCI menyimpan energinya dalam bentuk laminan atau glukan. Baik, selanjutnya adalah karakteristik ekologis. Yang pertama ada habitat. Alga coklat merupakan makroalga bentik, artinya mereka hidup menempel pada substrat seperti batu atau terumbu karang. Mereka tumbuh subur di berbagai lingkungan laut, dari zona pasang surut, dangkal, hingga perairan yang lebih dalam. Selanjutnya ada distribusi. Ditemukan di daerah pasang surut atas hingga kedalaman lebih dari 200 meter. Distribusinya dipengaruhi oleh ketersediaan cahaya dan pergerakan air. Selanjutnya ada peran dalam ekosistem. Alga coklat sangat penting bagi struktur dan fungsi ekosistem laut. Mereka menyediakan habitat dan makanan bagi berbagai organisme laut dan berperan dalam siklus karbon dan nutrisi. Selanjutnya ada karakter biologis, di mana pigmen fotosintetik pada alga coklat ini mengandung klorofil A, C, dan juga fukosantin yang memberikan warna coklat khas dan memungkinkan mereka melakukan fotosintesis secara efisien. Lalu, ciri morfologi alga coklat ini menunjukkan berbagai adaptasi morfologi, termasuk holdfast untuk melekat, stipel untuk dudukan struktural, dan helaian daun untuk fotosintesis. Beberapa spesies alga coklat juga memiliki kantung udara untuk membantu daya apung. Mereka umumnya memiliki siklus hidup yang kompleks, seringkali melibatkan reproduksi seksual dan aseksual, di mana reproduksi seksual ini meliputi peleburan gamet, dan aseksual ini terjadi melalui fragmentasi dan juga pembentukan zoospora. Beberapa spesies menunjukkan riwayat hidup isomorfik, sementara yang lain memiliki pola heteromorfik. Baik, selanjutnya ada pentingnya ekonomi dan industri. Yang pertama, produksi alginat. Alga coklat, khususnya kelp, merupakan sumber utama alginat yang digunakan dalam berbagai industri termasuk pangan, farmasi, dan bioteknologi. Permintaan alginat meningkat dan praktik pertanian berkelanjutan sedang dikembangkan untuk memenuhi permintaan ini. Yang kedua, sumber daya terbarukan. Alga coklat dianggap sebagai bahan baku yang baik untuk memproduksi bioplastik dan biofuel terbarukan karena produktivitasnya yang tinggi dan kebutuhan lahan serta air tawar yang rendah. Yang ketiga, ada senyawa bioaktif. Alga coklat menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan potensi aplikasi dalam bidang kedokteran, kosmetik, dan industri lainnya. Senyawa-senyawa ini meliputi fenolik, terpenoid, dan polisakarida yang telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi, antitumor, dan antioksidan. Selanjutnya ada adaptasi lingkungan, yaitu respons stres oksidatif. Mereka memadukan reaksi oksida yang timbul akibat paparan sinar matahari dan udara dengan proses
halogenasi pada beragam substrat, sehingga mendukung pertahanan melawan predator, pemulihan jaringan, serta pelindungan dari spesies reaktif yang dihasilkan oleh mekanisme oksidatif. Kemudian ada adaptasi struktural. Adaptasi krusial bagi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi mereka, terutama dalam merespons teror lingkungan seperti ketersediaan cahaya, pergerakan air, dan kadar nutrisi. Dinding sel mereka terdiri dari alginat, fukoidan, dan selulosa, yang memberikan integritas dan fleksibilitas struktural untuk menahan gaya mekanis seperti arus dan pasang surut. Selanjutnya adalah penelitian dan arah masa depan. Jadi, yang pertama ada dinamika dinding sel. Memahami dinamika dinding sel dan komposisi protein alga coklat dapat menghasilkan penemuan dalam pelunakan dinding sel dan sintesis selulosa, yang krusial bagi adaptasi alga coklat terhadap faktor lingkungan. Yang kedua adalah budidaya dan konservasi. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk membudidayakan alga coklat secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan industri sekaligus melestarikan populasi alaminya. Hal ini mencakup praktik pemuliaan dan budidaya skala besar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, Phaeophyceae merupakan komponen vital ekosistem laut dengan kepentingan ekologis, ekonomi, dan industri yang signifikan. Adaptasi dan senyawa bioaktifnya yang beragam menjadikannya sumber daya yang berharga untuk berbagai aplikasi, dan penelitian yang sedang berlangsung bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih telah memberi atensi untuk kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.